wajib biologi yaitu fotosintesis menghasilkan oksigen menggunakan tanaman biofita. Fotosintesis adalah proses penting yang memungkinkan tumbuhan termasuk biofita atau lumut menghasilkan energi dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari, menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Biofita yang hidup di lingkungan lembab dan teduh tidak memiliki sistem vaskular sehingga bergantung pada difusi air dan nutrisi. Efisiensi fotosintesis mereka dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, dan ketersediaan karbon dioksida. Percobaan oleh Jan Ingenhousz menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi fotosintesis pada biofita. Percobaan yang dilakukan juga mengamati pengaruh suhu, intensitas cahaya, dan konsentrasi NaHCO3 terhadap kecepatan fotosintesis. Fotosintesis pada biofita atau lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk yang merupakan tumbuhan sederhana tetapi mampu melakukan fotosintesis seperti tumbuhan tingkat tinggi. Fotosintesis pada biofita melibatkan klorofil untuk menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat. Proses fotosintesis pada biofita terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu reaksi terang, terjadi di dalam membran tilakoid kloroplas dengan penyerapan energi cahaya oleh fotosistem 1 dan 2. Proses ini menghasilkan oksigen ATP dan NADPH. Yang kedua reaksi gelap, siklus Kelvin, berlangsung di stroma kloroplas menggunakan ATP dan NADPH untuk meningkat karbon dioksida menjadi molekul glukosa menjadi serangkaian reaksi kimia. Faktor-faktor yang memengaruhi proses fotosintesis baik secara langsung maupun tidak langsung. Fotosintesis sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, dan konsentrasi karbon dioksida atau CO2 yang dikenal sebagai faktor pembatas. Faktor-faktor tersebut memengaruhi laju fotosintesis untuk mencapai kondisi optimum. Berikut faktor utama yang menentukan laju fotosintesis. Pertama, intensitas cahaya. Fotosintesis maksimal terjadi saat cahaya melimpah. Kedua, konsentrasi CO2. Semakin tinggi konsentrasi CO2 di udara, semakin besar bahan yang dapat digunakan untuk fotosintesis. Ketiga, suhu. Enzim-enzim yang terlibat bekerja optimal pada suhu tertentu. Peningkatan suhu hingga batas toleransi mempercepat laju fotosintesis. 4. Kadar air. Kekurangan air menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan CO2. 5. Kadar fotosintat. Jika hasil fotosintesis atau seperti karbohidrat terlalu banyak menumpuk, laju fotosintesis menurun. 6. Tahap pertumbuhan. Laju fotosintesis lebih tinggi pada pertumbuhan yang sedang berkecambah dibanding tumbuhan dewasa. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa lingkungan dan kondisi fisiologis tumbuhan sangat berperan dalam menentukan efektivitas fotosintesis. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa penambahan natrium bikarbonat NaHCO3 ke dalam larutan dapat meningkatkan laju fotosintesis pada lumut. Hal ini terjadi dari jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan yang lebih banyak pada larutan dengan natrium bikarbonat dibanding larutan tanpa natrium bikarbonat. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dalam larutan.
yang menjadi salah satu komponen utama dalam proses fotosintesis. Dengan demikian, natrium bikarbonat dapat berfungsi sebagai sumber CO2 yang efektif untuk mendukung proses fotosintesis.